semuanya, perkenalkan nama saya Catherine Stephanie dengan NIM 08011382328093. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tugas. Saya akan mengerjakan tugas algoritma dan pemrograman nomor 3. Oke, kita cari tuh soalnya. Nomor 3, ini navigation-nya. Oke, soalnya itu adalah membuat program dengan rekursif untuk menghitung deret, misalnya n sama dengan 3, maka inputnya itu akan 1 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 3, yaitu 1 tambah 4 tambah 27, yaitu menjadi 32. Ini bisa bebas. Oke, kita mulai dengan penjelasan coding. Kita akan mulai programnya, kemudian kita akan meminta input dari pengguna. Saya menggunakan variabel A, dan inputnya itu 3. Saya bikin ini tampilannya. Kalau di input kan, aduh saya salah di sini. Ya kok 1 itu. Oh, ini inputnya 1 saya bikin. Sebentar, saya perbaiki dulu ya, maaf. Oke, saya udah ganti. Kita lanjutkan ya, ini bisa dilihat tampilannya, kemudian kita akan memanggil hasil operasi function deret dengan input A. Ya, di operasi itu kita akan melakukan operasi seperti ini. Kita akan memeriksa apakah input yang diwakilkan dengan nilai variabel X itu bernilai 1. Dan jika ya, maka kita akan mengirim hasilnya sebagai 1, dan jika tidak, kita akan mengirim hasilnya sebagai hasil X pangkat X ditambahkan dengan hasil operasi dari function yang X-nya dikurangi 1. Jadi misalnya A-nya sama dengan 3 ya tadi, maka X-nya sama dengan 3. Pas ganti function, itu tuh dia bakalan berubah dari A menjadi X. 3 sama dengan 1 bernilai salah, maka kita definisikan hasilnya sebagai 3 pangkat 3, yaitu 9, ditambahkan dengan operasi function 2. Kemudian kita akan lakukan lagi operasi untuk mencari function kedua, X sama dengan 2. Sekarang 2 sama dengan 1 masih bernilai salah, maka kita mendefinisikan bahwa nilainya adalah 2 sama dengan 2, yaitu 4, ditambah dengan operasi function 1. Kemudian kita akan melakukan operasi lagi untuk mencari nilai function 1. X sama dengan 1, 1 sama dengan 1 bernilai benar, maka kita akan tuliskan hasilnya sebagai 1. Kemudian kita akan menghitung lagi dari nilai-nilai yang kita dapat dari operasi yang X sama dengan 3, yaitu function 3 sama dengan 9 tambah function 2. Kemudian tadi function 2 kita tahu adalah 4 tambah function 1. Kemudian kita tambahin dulu 9 tambah 4 jadi 13. Function 1 tadi bernilai 1, makanya hasilnya jadi 14. Oh, ini saya yang salah. Oke, maaf sebentar ya, saya perbaiki dulu. Oke, saya lanjut. Oke, saya baru sadar bahwa ini tuh salah. Ini pangkatnya harusnya 27. Kemudian makanya di sini dia tuh 27 ditambah 4 itu tuh 31. 31 tambah 1 sama dengan 30. Udah benar saya ternyata tadi. Cuma salah itu. Oke, kemudian kita akan mencetak hasilnya. Dan mencetak titik. Oke, ini tampilannya. Oke, kita lanjutkan ke pseudocode dengan variabel i dan x yang bertipe integer. Kemudian kita akan membaca nilai a, yaitu input dari pengguna. Kemudian kita akan mencatat hasil dari operasi deret dengan variabel a. Kemudian kita titik. Kemudian pada operasi deret kita akan menggunakan, ini salah, bukan a tapi x. Kita akan menggunakan variabel x yang bertipe integer. Kemudian jika x sama dengan 1, kita akan mendefinisikan bahwa hasil dari deret dengan variabel x itu adalah 1, dan kalau tidak, kita akan mendefinisikan hasil dari operasi deret x adalah POW x. POW ini tuh adalah
O ini adalah pangkat, perpangkatan. Jadi, X pangkat X. Jadi kayak tadi 3 pangkat 3, 2 pangkat 2, 1 pangkat 1. Kemudian kita akan tambahkan dengan deret yang X min 1. Oke, kita lanjut. Deret X min 1 nanti dia akan memanggil dirinya sendiri dan berputar lagi. Untuk rekursif ini tuh sebenarnya definisi singkat rekursif itu tuh dia nggak pakai for, jadi dia tuh memanggil dirinya sendiri seperti yang di bagian sini. Dan dia ada batasnya seperti yang di bagian sini. Oke, kita lanjutkan ke codingnya. Kita memakai header IOStream dan CMAT. Kenapa kita menggunakan CMAT? Karena kita akan menggunakan persamaan POW. Oke, kita lanjutkan dengan kita lanjut dengan using namespace std sebagai library yang kita gunakan. Kemudian inDeret dengan ini adalah function deret. Sebentar. Yang ini adalah function deret dan kita menggunakan variabelnya itu variabel x yang bertipe integer. Dan di sini ini yang tadi kalau misalnya x sama dengan 1 dia akan mengembalikan nilai 1 dan kalau misalnya tidak dia akan mengembalikan nilai dari perpangkatan x pangkat x ditambah dengan deret x min 1. Kemudian ini program utamanya kita menggunakan variabel a yang bertipe integer. Kemudian kita akan menampilkan tulisan ini untuk membantu pengguna agar paham apa yang harus dilakukan. Kemudian jika sudah kita akan menginput nilai A dan kita akan menampilkan hasil berupa hasil dari operasi deret dengan variabel A. Ini adalah tampilan programnya di devc. Kita skip dulu, ini salah. Link videonya ini masih link video yang lama. Oke, kok dia nggak ada ya? Bentar saya perbaikin dulu ya. Terus di sini ini pencet tulisannya. Oke, kita mulai. Kita hapus dulu ya. Oke, kita mulai dengan start. Ini dari flowchart yang program utama dulu. Aduh, kok 2? Maaf ya, saya ada salah. Oh, saya salahnya di sini. Bentar ya, ininya terusnya di dalam. Ini inline kok udah. Udah, kita main. Ini kita mulai dari flowchart yang program utama, kita mulai input A, terus outputnya hasil operasi deret dengan variabel A dan titik, terus N. Di operasinya, operasi deret dengan variabel X, kita akan mulai, kemudian kita akan mengecek apakah 1, kalau iya kita hasilnya akan 1, dan jika tidak hasilnya itu adalah X pangkat X ditambah deret X min 1. Kemudian karena ada deret X min 1, dia akan mengulang lagi operasi deret. Oke, tunggu sebentar ya, saya perbaikin dulu. Oke. Oke, kita akan coba running ya. Di sini saya sudah buka, seingat saya. Bentar, kita cek. Oke, udah. X10. Tadi hasilnya 32 ya, kalau 3 kita lihat. Oke, benar. Dan kita coba lagi deh. Misalnya 1. Tadi kan saya sempat 1 kan? Hasilnya juga 1. Oke, sekian dari saya. Kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.